Bagaimana ini caranya meletakkan di hati kita sosok Nabi Isa sebagaimana yang tadi Gus jelaskan. Terima kasih sekali dan semoga Gus Mukhlason beserta keluarga dan para jemaah di sini senantiasa dibanjiri oleh rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus, terima kasih atas kesempatan masuk TV. Pertama-tama saya sampaikan bahwa saya insya Allah akan selalu mengingat Gus. Pesan dari Gus Mukhlason hari ini, saya tidak akan bilang-bilang kalau saya seorang wali Gus, karena memang nggak ada keturunan wali Gus. Baik, pertanyaan sesungguhnya nih Gus nggih. Saya itu insya Allah termasuk jamaah baru, pengikut baru, mungkin baru sekitar 5 tahun bandingkan dengan teman-teman ada yang sudah puluhan tahun. Sekitar 5 tahun yang lalu itu saya pertama kali jatuh cinta dengan pelajarannya Gus Son. Itu adalah dengan Sirul Asror yang demikian saya anggap sangat penting dalam perjalanan hidup saya, di mana inti dari ajaran ini kalau nggak saya salah Gus nggih, bahwa kita itu meleburkan diri, menghilang semuanya, tidak ada kecuali hanya Allah. Kita lebur dalam keahadan Allah, di mana zikir ini benar-benar tidak ada kata-katanya, tidak ada apa-apanya sama sekali, benar-benar kosong. Yang barangkali akan saya tanyakan kepada Gus, pelajaran yang saya anggap demikian penting dan indah ini, kenapa di tempat lain itu saya tanya tidak ada yang mengenal ini. Ada, saya pernah mengikuti sebuah halakoh gitu, sebuah kelompok yang menamakan diri Sirul Asror, tapi juga tidak mengenal zikir yang seperti ini Gus. Bahkan ini saya datang bersama adik saya yang seorang pengikut sebuah tarekat yang didirikan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, yang kalau nggak salah Gus, mohon dikoreksi kalau salah, Gus Mukhlason pernah bilang bahwa Sirul Asror ini salah satu yang menyebarkan, mengajarkan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kenapa di tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri, yang saya tanya kepada beliau itu zikirnya tertingginya ya sir sama jahar. Umumnya yang saya kenal atau mungkin saya yang gaulnya kurang luas Gus, itu masih zikir yang paling tinggi itu ya afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Nah, dan kemudian yang kedua Gus, bagaimana ini caranya meletakkan di hati kita sosok Nabi Isa sebagaimana yang tadi Gus jelaskan. Terima kasih sekali dan semoga Gus Mukhlason beserta keluarga dan para jemaah di sini senantiasa dibanjiri oleh rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Inilah kami akan menjawab mengapa zikir Sirul Asr itu bahkan di dalam salah satu thariqah yang terkenal yang dibawa oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jilani nggak menjelaskan tentang itu. Kita tahu pengertian tentang fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Sebelum kita masuk kalimah la ilaha illallah, mengapa di situ ada fa'lam? Ini adalah kata perintah, fa'lam itu.
pahamilah, hayatilah tentang maksud dibalik la ilaha illallah itu apa. Berhubung kebanyakan kumpulan-kumpulan para kekasih Allah terdahulu itu menyampaikan dengan gaya isyarah, akhirnya banyak yang nggak paham, sehingga ada istilah bahasa dzikir sirri ai khofi, itu sebetulnya masuk tapi nggak dijelaskan dengan terang-terangan karena memang sikon sebetulnya ada penjelasan-penjelasan, bahkan disindir dalam satu kitab Sirul Asrar, itu karangan Syekh Abdul Qadir, ada, cuman nggak dijelaskan tahapan Sirul Asrar itu gini-gini, enggak. Mungkin itu memakai bahasa yang lebih balik sehingga banyak di antara kita sebagai umat ini gak paham. Kalau bahasa saya kan gak bahasa balik. Bahasa balik itu bahasa yang paling tinggi, bahasa kula sederhana. Makanya saya berani untuk menjelaskan dengan bahasa sederhana. Ini dikuatkan di dalam Al-Qur'anul Qadim. Pada saat itu nggak berani buka Al-Qur'anul Qadim, yang dibuka adalah Al-Qur'anul Karim. Lah, Al-Qur'anul Qadim ini adalah wahyu yang mengartikan tentang masalah tersirat. Lah, tersirat itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang terkenal wahyu Allah secara Qur'aniyah, dan juga tertampil di dalam kauniyah, ayat-ayat yang tercipta. Makanya kita sering sebut sebagai ayat yang tersirat. Ya niki. Jikalau sedikit saja kita melihat isi di dalam Al-Qur'anul Qadim, pasti ketemu. Oh iya, jangan bukalah di Quran itu. Mengapa harus ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana? Ada apa? Kok gak la ilaha illallah tok? Fa'lam ngertiyono siro, pahamono siro, hayatilah tentang la ilaha illallah. Fa'lam ngerti ya sira annahu sak temene dzikir rupane dzikir la ilaha illallah, ngertenono. Ada apa di dalam la ilaha illallah maksudnya itu? Ini yang kebanyakan tidak dijabarkan. Fa'lam annahu, lah ngoten to? Ini kalimat perintah, Pak. Artinya sebelum Anda mengamalkan la ilaha illallah harus tahu duduknya itu antara nafi dan isbat, itu harus tahu. Kalau kita melakukan sebelumnya belum mengerti tentang nafi isbat di dalam la ilaha illallah, nyuwun sewu, cara ibarate kula demo tuas demo presiden gak mutus-mutusno. Wah, sing demo arek kerucil-kerucil gak tak dengar. Beda dengan panjenengan masuk ke istana langsung ketemu sendiri, padahal bilang, Pak Presiden, iya ono apa? Saya minta kalau ini cocok tambah lembaga satu yang disebut menteri kanggo ngurusi rondo-rondo. Maksudnya apa? Kita tampung sing rondo tua, kita bikinkan rumah, kita cukupi, karena beliau itu sudah mendekati kematian, biar ibadah semua. Lah bagus toh, Pak? Bagus.
sing rondo-rondo nom. Lah ya digolekno cak dudo-dudo lah ngoten to, cek gak nganggur. Loh niki usulan jenengan, karena jenengan orang dekat Pak Presiden pasti didengar, daripada saya tiap hari demo gak didengar, saya orang jauh gak dikenal, lebih didengar jenengan sekalipun sendiri. Akhirnya oke, bikinlah Pak Presiden Menteri Perondoan ya. Loh bagus loh Pak, ini bagus. Akhirnya Bapak Menteri ini punya staf di seluruh wilayah, ada mendata, mensensus mana rondo-rondo tua, kita bikinkan fasilitas dan kita lewat APBN kita jamin beliau-beliau itu dalam kehidupannya supaya fokus terus beribadah. Bagus Pak nih. Bagus sekali. Bon, itu contoh mawon. Jadi ketahuilah terlebih dulu bagaimana maksud la ilaha illallahnya itu kemana. Loh di situ loh Pak, nanti akan paham tentang maksud la ilaha illallah anta wa ana. Saya ulang, dzikir sirul asrar itu mengapa banyak yang tidak mengerti, padahal itu sebetulnya sudah dikinayahkan di dalam torikoh-torikoh yang disebut dzikir khafi. Di dalam siri ada khafi, ada pembahasan lagi wukuf qalbi, sebetulnya di situ. Berhubung gak dijelentrehkan tentang faklamnya, pengajarannya, yang jenengan tuas dzikir mawon, tuas dzikir. Padahal awaludin ma'rifatullah. Nah disinilah Pak ketimpangan yang ada di tengah-tengah umat Islam terkait masalah tahapan dzikir ini terjadi dikarenakan memang jarang, bahkan mungkin tidak mau menjelaskan tentang hal ini. Bukan perkaranya ini akan membuka rahasia kewalian, enggak, ini sebatas ilmu, enggak ada masalah Pak. Ilmu untuk menuju kewalian Allah harus, kalau menurut saya, dibahas. Sebab gini, kalau toh ilmu ini tidak boleh disampaikan di tengah umum, hanya boleh disampaikan di tengah khusus, bahasa saya ngapain yang sudah paham kok ya ditutuhke melih. Apa ditutuhke melih Pak? Diberitahukan lagi, mestinya itu beritahulah orang yang belum mengerti. Awalnya memang ada protes, laksana kita waktu dulu belum mengerti tentang masalah ilmu porogapit yang sekarang disebut ilmu matematika. Dulunya sampai awal-awal pusing pacaran opo, apalagi kalau dihadapkan ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris, wis mau awalnya. Tapi berhubung Anda tidak berputus asa belajar dan belajar terus, akhirnya kebuka Pak. Yang tadinya hati itu terasa nggak enak, sekarang malah penak. Bahkan kalau tidak ada pengajaran tentang bahasa Inggris, bahasa Arab, terasa apa? Terasa layu, sepi, nggak enak. Seperti itulah. Makanya konsep dari orang mengerti, asalnya tidak mengerti, olehnya mengerti, mendengarkan ilmunya. Konsep dari arah sinilah kami jadikan sebagai rumus saya untuk berani mengatakan tentang masalah dinut tauhid di tengah-tengah umum. Urusan ini banyak yang memprotes, gak boleh disampaikan di tengah umum. Monggo, itu hak Anda, itu konsep Anda, silakan.
hanya disampaikan di tengah-tengah golongan yang sama-sama beriman. Monggo, itu konsep Anda yang tujuannya memperkokoh iman dan tauhidnya, monggo. Tapi kalau saya konsep lain, ya sudah, urusan saya. Aku gak ngurus urusanmu, aku mohon jangan ngurus urusanku. Wis dilakokno dalane dhewe-dhewe, sing penting ayo dinikmati. Wis ngoten mawon. Lah disitulah Pak, nanti akan terjadi proses secara hakikat turunnya Nabi Isa dalam hati Anda. Aku nggak bicara turunnya Nabi Isa secara syariah, saya bicara turunnya Nabi Isa secara hakikat. Di dalam kitab Hikam niki disebut warid. Nabi Isa disebut warid. Siapa warid? Adalah malaikat Gusti Allah yang diturunkan di dalam bumi hati Anda untuk mengusir penjajahnya hati, yaitu disebut hawa nafsu. Allah akan menurunkan waridnya dalam hati seseorang yang Allah kehendaki, dikarenakan secara keilmuan, dikarenakan jenengan ini selalu menjaga daimat zikri, menjaga kelanggengan dzikir, bahasa Jawa menjaga sholat daim. Begitulah. Lanjut. Wedi wis kate takon. Nah, mangka oleh buka kualian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, nami kula Jainun. Sebelum tertanya saya sampaikan, saya cerita sebentar. Saya awalnya mengalami kecelakaan dan di situ saya dinyatakan meninggal. Dengan catatan dilihat detik jantungnya sudah tidak ada. Waktu itu saya merasakan sudah di alam sana. Saya di sana berjalan-jalan, Masya Allah, jalan sebegitu baiknya tidak ada sampah satupun. Rumah begitu baiknya putih semua. Dan di situ saya berjalan masuk rumah, tapi di rumah ada suara yang mengatakan, kamu rumahmu belum ada nomornya dan kamu harus kembali. Akhirnya dengan izin Allah saya siuman lagi. Lanjut dengan pertanyaan saya, beberapa hari saya mimpi juga saya meninggal dunia juga. Amit sewu, pada kejadian itu jenengan pun nampi dino tauhid belum? Mohon maaf, saya dulu memang pernah ikut di Torekoh. Oh, oke, lanjut. Jadi saya merasakan meninggal, tapi di situ seolah-olah saya itu tahu semua orang yang melayat saya, memandikan saya. Dan suatu ketika saya dimasukkan dalam keranda, tapi tidak selayaknya saya diangkat orang 4, Gus. Saya diangkat saya sendiri. Yang mangkat saya sendiri. Dalam pertanyaan saya, Masya Allah, kok aku dewe sing ngangkat? Pertanyaan saya, apakah itu merupakan proses? Kalau memang proses, menuju kemana? Matur suwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhum baghdatan. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia mendustai tentang pertemuan terhadap Allah. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghdatan. Hal itu akan beliau sadari
ketika saat datangnya satu masa yang ditetapkan Allah disebut baghdatan. Baghdatan ini kalau diartikan ulama syariah itu kiamat. Baghdatan kalau diartikan ulama akhirat itu adalah kematian. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia tidak percaya adanya pertemuan terhadap Allah, dikarenakan hatinya selalu ingin bertemu terhadap hubus syahwah. Namun dia akan sadar kebenaran itu tatkala kematian itu datang. Udah nggak ada kesempatan. Bagaimana keadaan rohaniyah ini? Dijawab oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 157, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Oleh sebab dia itu waktu ada di dunia menjadikan selain Allah sebagai pertolongannya, yaitu disebut at-taghut, maka Allah meletakkan tempat keadaan yang gelap gulita. Siruh ini. Tadi mengapa saya bertanya terhadap jenengan kejadian itu sebelum atau sesudah jenengan ini menerima dinut tauhid? Itu semata-mata untuk menjawab saya itu biar nggak salah. Sebab di situ golongan manusia ada mukminun, ada golongan musyrikun atau kafirun. Mukminun adalah golongan yang hati sudah kebuka. Kafirun, musyrikun golongan hati yang tertutup. Ini terlepas dari bicara tentang agama. Semua agama, misalkan di Indonesia ada 5: Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini terlepas dari agama, saya bicara seluruh agama. Hati manusia terkelompok menjadi 2, ada hati yang tertutup terhadap Allah, ada yang hati terbuka terhadap yang esa. Maksud Allah adalah yang esa. Kalau ini terjadi pada seseorang yang masih hatinya klebu, kegolong golongan kafirun, berarti ini sifatnya mundirun, peringatan untuk menyadarkan kita. Allah memberikan kesempatan supaya kita sadar diterjadikan seperti itu. Tapi kalau ini mukminun sebagai faedah, li faedah taukid, penguatan atas kebenaran yang mestinya wajib kita raih, yaitu tadi apa? Notoke derajat di ma'ata Allah, ghayatal adimah. Notoke derajat di mata Allah apa? Ihsan. Jikalau ini terjadi pada hati jenengan yang sudah ihsan, maka jenengan dimasukkan dalam satu bab yang kami sebut mutu qoblal maut. Kalau kita masuk di dalam bab hikam, idfin wujudaka fil ardil khumul. Inilah perintah Anda mati sebelum datangnya kematian, atau pendemen rasa keakuan diri sebagai makhluk dalam segi apapun di dalam bumi khumul atau bumi kesunyian. Otomatis jenengan wajib membawa sirul asrar. Baru ini terlaksana. Idfin mendemo siro wujudaka ing kewujudan iro makhluk fil ardil khumuli ing dalam bumi khumul atau bumi kefanaan. Dalam hikam memang bahasanya
sanepan. Makanya butuh sarah. Sarah pun juga masih mengandung serempetan. Nah, ini memang sengaja kami akan mensarah hikam ini dengan bahasa yang tidak pakai sanepan. Urusan nanti diterima atau tidak diterima oleh umat dudu urusanku. Bukan. Yaktamidu, sengaja itu kami lakukan semata-mata membuka kefahaman panjenengan dalam satu makalah atau bagaimana itu, bukan karena kok cik kendele, ndak. Coba lihat siapa di balik kami itu. Itulah yang sebetulnya yang memberikan pendidikan terhadap kita. Jadi Pak, memang itulah proses jenengan untuk dikuatkan oleh Allah supaya memperhatikan tentang masalah uzlah atau khalwat, atau bisa disebut sebagai meditasi atau suluk. Tentunya suluk akan bisa sampai pada ujung di makom jam'i yang kita sebut wusul, itu tidak terlepas dari zikir sirul asrar. Sebab jalan untuk sampai la ilaha illa ana, ihsan atau makrifat, itu jalannya dari anta. Sementara anta di situ menjelaskan dan mengartikan di dalam zikir sirul asrar. Begitulah sekilas info. Mungkin ibu ganti bapak wis telong, sekarang ibu barangkali ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanglet Gus, saderengipun kula kan mantun kesusahan. Nah, cacak kula niku meninggal. Sebelum meninggal niku kurang 1 minggu niku pesen ten kula kengken ngajak putrine ngaos ngoten. Niku napa termasuk amanah. Terus sing malih niku angsal 2 minggu mimpi niku dateng, terus nyalami dulu-dulu sedanten, disalami sedanten, terus kula tanglet, lho sampeyan lak wis mati. Terus saya sanjange mboten Gus, mboten, kula mboten dereng mati ngoten. Lho sampeyan wis mati, nduk kono kaya apa? Kula sanjang ngoten, sami mawon terus ngoten Gus. Niku terus yang kedua niku Gus, ngapunten Gus, kula tiap sholat niku kadang-kadang moro-moro niku pajahe jenengan niku ketok ngoten lho. Nggih, kadang-kadang ketok. Padahal kula niku sing riyen-riyen sadurunge ngaos mriki kula sampean kan pun rekod sampai numbas fotone mursite niku masih kula bayangaken niku mboten saged ketinggal mboten Gus. Lho jenengan kadang-kadang kok ketok lho ya apa iki ngoten niku napa artine Gus? Ngapunten Gus, padahal kula niki mboten nate nonton video jenengan niku suwe-suwe niku mboten nate, paling ngrungokaken suarane tok. Ngoten Gus saking kula. Nggih suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Berarti sama. Sebaliknya barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, di akhirat pun juga begitu. Buta, tergantung posisi kita di mana. Kalau derek sampean saudara jenengan itu waktu di dunia itu sudah tidak buta terhadap Allah, maka ya sama, nggak buta. Ini Quran loh Pak, surat Al-Isra ayat 72. Terus tanda kalau hati sudah tidak buta pada Allah paling rendah loh. Cara bahasa makrifat itu paling rendah.
ning ati sampean itu ada satu rasa, satu iman. Apa yang terjadi pada diri Anda, sumber sing gerakno hanyalah Allah. Itu paling rendah. Sebab dengan begitu Anda tidak akan pernah ngaku kalau ini aktivitas Anda. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, sok iku umatku pasti mengalami jihadul akbar, perang yang geden-gedenan, yaitu melawan nafsu. Inilah nafsu yang sudah jinak. Ini nafsu yang sudah jinak. Itu minimal paling rendah di situ. Fa'ilam takun taroh, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, ya kau merasa kalau selalu dilayani oleh Allah. Lah itulah paling rendah. Makanya dikenalkan Sirul Asr itu prosesnya dari situ. Kalau jenengan ini berzikir bentuk apapun zikir jenengan, apakah la ilaha illallah, apakah la ilaha illallah, apakah istighfar ataukah sholawat, semua baca Quran termasuk zikir, ini tidak akan bernilai di mata Allah manakala tidak Anda sertakan Sirul Asrar. Titik. Bapak Ibu hadirin, itu wasiat Bu, namanya wasiat, lebih daripada amanah. Dikatakan wasiat adalah sesuatu yang dipesankan pada orang lain ketika detik-detik yang memesankan itu orangnya mau meninggal. Dan ini harus jenengan jalankan karena ini wasiat yang sifatnya itu tidak bertentangan dengan agama. Oke, kami jalankan. Berikutnya, kalau nek sholat kok ketok sampean. Itulah cara nafsu, Pak, Bu. Itulah cara nafsu untuk mengalihkan pandangan jenengan biar tidak memandang Allah. Siapapun wajah yang dihadapkan, bahkan sampai tingkatan terhadap wajah Rasulullah pun, berbagai cara nafsu mengalihkan. Sederhana, ada dua kategori orang yang dikatakan sholatnya itu sudah benar atau belum benar. Itu tertuang di dalam surat Al-An'am ayat 79 yang sering saya sampaikan. Dan ini kisahnya Nabiullah Ibrahim. Dalam ayat 78-79 ini manusia masih melihat, memandang terhadap makhluknya, sekalipun lewat sifat atau nama. Diisyarahkan bulan, bintang, dan matahari. Dan di dalam ayat itu dijelaskan, jikalau beliau bukan termasuk orang yang Allah pilih, maka Allah biarkan sesat Nabiullah Ibrahim itu dengan bentuk selalu menyembah bulan dan matahari. Dalam arti kita dalam hati selalu beriman, yang berafal, yang beraktivitas adalah makhluk. Itu maksudnya di situ. Sehingga diperjelas dalam surah 79 itu, ini wajah tu wajah. Sesungguhnya aku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Terus di dalam itu ada pengertian dari sifat wajah tu. Apa? Lilladzi fataras samawati wal ard. Sifatnya wajah tu maksudnya adalah wujudnya Allah adalah fataras samawati wal ard, isinya langit dan bumi. Ini yang kami sebut sebagai makhluk. Siapa di antara Anda betul-betul menghadapnya kepada wajah Allah, maka wama ana minal musyrikin. Salatnya sudah benar, nyembahnya sudah benar. Tapi barang siapa yang menghadapnya wajah selain daripada wajah itu yang berupa samawati wal ard, maka di dalam ayat, di dalam kalimat wa ma'ana
manafinya tidak ada, akhirnya menjadi wa ana minal musyrikin, dan saya masih tergolong orang yang menyekutukan Allah. Kembali kepada 7778. Beliau Nabi Ibrahim dikatakan masih menyembah bulan dan matahari. Tergantung kita mau di mana, monggo kerso. Tapi beda dengan ketika saat orang yang betul-betul dikatakan ini wajah tuh, terus dia itu bisa masuk pada hidup dalam diri klason, boten melihat wajah klasoni, beda. Sama toh, gak usah waktu sholat, waktu depannya itu ini loh, ati sampean mandeng sopo. Rumus mengatakan fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk. Di situ dikatakan khafiyun utawi ono sesuatu yang samar. Ditegaskan ai hayyun itulah hidup. Wa huwa utawi hayyun iku wujudullah. Ini caranya untuk menghadap harus pakai rasa. Harus ada wasilah yang disebut dzikir, yaitu sirul asr, baru bisa sambung antara wajah jenengan urip wajah jenengan ruh dengan hidup pada diri saya kelak pun. Kalau begini nggak ada masalah Pak Ibu. Kalau jenengan iku mandang makhluke, jangankan wajah saya, wajah Rasulullah pun jenengan misalkan itu masih ke buku alam mukasyaf, hati-hati. Makanya saya tidak akan pernah mendidik tentang robitoh penghadapan wajah ruh sampean ikut terhadap makhluk, nggak pernah. Justru saya menekankan terhadap panjenengan harus berrobitoh langsung terhadap Allah. Ini tidak akan bisa terlaksana dan terjadi jikalau hatimu tidak memfungsikan sirul asrar. Siapa yang menolak tentang pengajaran pemfungsian daripada sirul asrar, jangan harap robitoh Anda akan benar. Udah, titik. Saya tidak berniat untuk mengureh-ureh tatanan-tatanan di kelas yang sebelumnya. Enggak, saya cuma menegaskan tentang penghadapan atau sering kita sebut robitoh itu hanya untuk Allah, atau tawajuh hanya untuk Allah, ruhaniyah. Kalau jasmania silahkan musuh jasmania, tapi ruhaniyah harus terhadap hidup itu sendiri. Mekaten Bu. Ada lagi Ibu Kekasihku, apa yang kau risaukan? Kerjamu hanya melamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niku wau Gusti Sanjang lek secara hakikate Nabi Isa kali Dajjal niku sanetan nggih Gus. Nggih. Niku kadang lek napa sing dimaksud niku pikiran-pikiran elek, kehendak-kehendak elek sing muncul wonten jerone diri niki ngejak berbuat sing mboten bener. Tapi nggih mengke muncul malih pertentangan-pertentangan napa perlawanan-perlawanan. Kok lakoni apa enggak, kok lakoni apa enggak. Dan pada akhirnya saged mboten nglampahi sing elek-elek niku. Napa niku sing dimaksud Dajjal ketekok matek kelokok Gus. Nyuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iradatus su ay sayyi'ah, kehendak-kehendak yang tidak baik atau maksiat itu tergantung kita mengatakan kehendak yang tidak baik yang bagaimana. Sebab mohon maaf, di dunia syariat itu berbicara kehendak tentang yang dilakukan fisik, melanggar aturan-aturan hukum fisik.
nyolong atau menyakiti orang, itu kan kehendak elek. Ini konteksnya secara syar'i. Tapi kalau konteksnya secara hakiki, mana kehendak yang disebut kehendak yang jelek? Sederhana. Apa? Dalam hati kita masih ada iman. Apapun yang terjadi itu masih punya iman yang melakukan, bisa menjalankan itu makhluk. Berbicara tentang kehendak itu dalam hati, contoh, jangankan bicara maksiat secara syariat, taat secara syariat aja bisa dikatakan kehendak yang jelek di mata Allah. Contoh, ketika Anda mempunyai kehendak melakukan sholat, ini dikatakan kehendak yang jelek ya di mata Allah. Manakala dalam hati kita itu mengakui itu kehendak kita. Kalau kehendak itu sudah kita akui, otomatis pempraktekan kehendak, wujudnya kehendak yang disebut takdir sholat ini, pasti kita juga mengakui kalau kita yang melakukan. Apalagi kehendak jelek miturut syariat. Kehendak baik miturut syariat aja belum tentu itu baik di mata Allah. Bapak Ibu, kalau di situ ada pertentangan untuk tidak melakukan, apakah betul itu yang dikatakan Nabi Isa atau warid yang membisiki hati sampean untuk tidak melakukan? Jawaban saya, tergantung posisi hati sampean ini, golongan ahli hijab atau ahli suhud, golongan hati yang memandang makhluk atau golongan hati yang memandang Allah. Kalau golongan hati yang memandang makhluk, mohon maaf, sampean harus ingat dawuh Allah dalam satu ayat yang mengatakan bahwasanya nafsu itu membikin dan memoles bahwasanya kehidupan dunia itu dijadikan seakan-akan kekal dan menjanjikan. Gini, sampai harus paham tentang satu ayat yang mengatakan bahwasanya nafsu membikin kehidupan dunia ini terasa kekal dan menjanjikan semata-mata supaya jenengan lalai terhadap kehidupan yang sebetulnya wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Disitulah, jikalau tetap Anda nggak percaya, terus berjalan si salik nuju nanggone kewusulan Allah, nafsu tidak akan berhenti. Wa yasudduna an sabilillah, Anda akan dihalang-halangi oleh nafsu itu supaya Anda tidak jadi sampai kewusulan pada Allah. Tapi jikalau kehendak tadi saya sikapi dari sisi ahli syuhud, maka betul Bu, itulah warid atau Nabi Isa yang telah memberikan atau bisikan khatir terhadap hati Anda untuk meniadakan selain Allah. Oke, masih ada Ibu? Cukup Ibu? Bapak masih ada? Cukup. Oke. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.